Coba kita perhatikan. Alkitab menggambarkan dosa dengan jelas, hitam dan putih. Tapi di kehidupan nyata saat ini, batasnya mulai kabur. Muncul warna abu-abu. Shalom semuanya. Celakanya, dosa yang paling menjatuhkan itu seringnya bukan dosa yang terlihat jahat. Bukan sesuatu yang jelas kayak warna hitam atau putih. Bukan sesuatu yang langsung membuat kita berkata, "Oh, ini pasti salah." Justru seringnya, dosa yang paling berbahaya itu hidup di wilayah abu-abu. Ia datang dengan wajah yang normal. Ia memakai kostum kebutuhan dan terdengar masuk akal. Bahkan terkadang terlihat baik. Karena apa yang salah dengan mencari kebahagiaan, mencari pasangan, mencari kesuksesan, atau ingin menjadi versi terbaik dari diri kita? Tidak ada. Sampai suatu hari, tanpa kita sadari, hal-hal itu perlahan mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes yang digerakkan oleh Roh Kudus telah menulis satu kalimat pendek yang legendaris. Dia menulis begini: segala yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. 3 frasa itu memang pendek, tapi kalau kamu telusuri satu persatu, kamu akan kaget. Karena ketiganya persis menggambarkan 3 hal yang hari ini dunia ini sebut sebagai kebutuhan. Hari ini kita bongkar ketiganya untuk melihat dosa modern yang sering menyamar sebagai kebutuhan, tetapi diam-diam bisa mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Mari kita mulai. Dosa pertama, mengejar kesenangan instan, keinginan daging. Kalau aku mengikuti semua keinginanku, aku akan bahagia. Itu bunyi terdalam dari pikiran banyak orang. Dunia berkata, ikuti perasaanmu, gembirakan dirimu. Meski Alkitab berkata, tidak semua keinginan harus dituruti. Jam 12 malam, ada seorang Kristen bilang, 5 menit lagi aku tidur. Lalu dia buka layar HP, dan terbukalah konten yang dia tahu enggak bersih. Tontonan yang dia tahu enggak sehat. Atau juga sekedar scroll tanpa henti, sampai jempol pegal sendiri. 5 menit jadi 1 jam. Mungkin orang itu menyebutnya hadiah kecil setelah hari yang capek. Atau dia menyebutnya, aku berhak, aku sudah kerja keras. Tapi mari kita jujur, itu bukan hadiah. Itu ilusi pelarian dari stres menuju kehancuran. Itu baru satu contoh kecil dari banyaknya tawaran kesenangan instan dari si jahat dalam dunia ini. Jadi kesenangan instan ini sering menghasilkan kecanduan dan impulsivitas alias kehilangan kontrol dalam diri kita. Perlahan jiwa kehilangan kemampuan menunggu, dan orang yang tidak bisa menunggu akan gagal menerima hal-hal besar dari Tuhan. Karena setiap kali daging menang, dia enggak cuma mau menang sekali. Daging akan membangun tembok. Satu kompromi kecil akan meletakkan satu bata. Bata itu menumpuk sampai akhirnya tanpa kamu sadari ada benteng besar antara kamu dan ruang doa. Kamu mau berdoa, tapi rasanya berat. Kamu mau buka Alkitab, tapi rasanya jauh. Bukan karena Tuhan tiba-tiba menjauh, tapi karena kamu sudah membangun temboknya sendiri, bata demi bata, malam demi malam. Rasul Paulus bilang begini, keinginan daging
berlawanan dengan roh, dan roh berlawanan dengan daging. Keduanya saling bertentangan. Galatia 5 ayat 17. Itu bukan ayat soal larangan. Ayat itu, filosofi aslinya adalah peringatan soal medan perang yang sedang berlangsung di dalam dirimu. Setiap hari, setiap malam, dikala sedih maupun senang. Tapi sekarang, di balik gelapnya hal itu, ada terang, janji yang wajib kamu tahu. Yaitu barang siapa yang mau berjalan dalam roh dan melepaskan dosa ini. Lihatlah, Tuhan tidak pernah tidak memberikan hadiah pada sebuah pencapaian yang Dia kehendaki untuk kita capai. Dalam hal ini, Tuhan akan memberikan kamu reward pemulihan bernama delayed gratification. Sebuah superpower yang kamu butuhkan untuk sukses luar biasa dalam hidup ini. Kemampuan ajaib untuk berkata tidak sekarang demi ya yang lebih besar di masa depan. Ini bagian indahnya. Setiap kali kamu menahan diri, setiap kali kamu memilih menutup layar dan melakukan yang benar dulu, setiap kali kamu menguasai diri untuk berkata nanti pada kesenangan atau hal yang kamu ingini, progres hadiah itu diam-diam naik hingga berjalannya waktu, tahu-tahu kamu akan dianugerahi superpower bernama delayed gratification yang terasa semakin langka ada di generasi ini. Kesanggupan menunda kesenangan. Orang yang bisa menunda kesenangan adalah orang yang bisa menyelesaikan studi panjang, membangun pernikahan yang dalam, menabung untuk masa depan, menemukan inovasi kelas dewa, dan menunggu jawaban doa tanpa ucapin kata negatif ke Tuhan. Maka, bebaskan dirimu dari pikiran kalau disiplin ini akan membuatmu kaku dan menderita. Malahan, disiplin ini ada untuk membuatmu keluar dari perbudakan rasa ingin sesaat yang bakal menindas parah itu. Selanjutnya, dosa 2. Mengejar kekayaan dan pesona, keinginan mata. Kalau aku punya itu, atau kalau aku jodoh nikah sama dia, aku akhirnya akan merasa cukup. Tetapi mata manusia tidak pernah benar-benar puas. Kamu cek saldo, angkanya belum sesuai harapan. Kamu buka media sosial, ada teman seangkatan yang sudah punya rumah, sudah punya pasangan yang menurutmu sempurna. Mata kamu akan mulai berhitung, membandingkan, mengukur hidupmu dari apa yang kamu lihat orang lain punya. Kamu mungkin menyebutnya motivasi, atau kamu jadi stres, kecewa, sedih, dan ngebatin. Aku cuma mau hidup layak kok. Tapi yang pasti, penglihatan itu telah tertanam dan pelan-pelan ilusi visual kekayaan dan pesona itu naik tahta, menggantikan kursi yang seharusnya cuma untuk Tuhan, dan akhirnya menciptakan perang vertikal antara kamu dengan surga yang menghancurkan, karena kamu tidak bisa melayani dua tuan. Itulah isi skenario sempurna di kepala si jahat. Karena si jahat tahu kalau kejatuhan telah menyebabkan mata manusia jadi enggak pernah bisa kenyang. Udah bawaan lahir. Maka pengkhotbah sudah memperingatkan ini ribuan tahun lalu. Mata tidak pernah puas memandang. Pengkhotbah 1 ayat 8. Artinya, kalau orang Kristen diam-diam menaruh harapannya di mata, yakni di rekening,
di status hubungan divalidasi orang. Dia secara tidak langsung telah menandatangani kontrak penderitaan yang enggak akan pernah selesai masa habisnya. Selalu ada rumah yang lebih besar, selalu ada pasangan yang lebih ideal versi orang lain, selalu ada nominal yang lebih banyak. Orang Kristen itu akan habis seumur hidup berlari di atas treadmill yang enggak pernah kasih dia garis finish. Parahnya lagi ketika uang, status, atau penampilan menjadi Tuhan, moral mulai dinegosiasikan. Dia akan mulai bertanya, apa untungnya bagiku? Bukan lagi apa yang benar di mata Tuhan. Tapi sekarang, di balik gelapnya hal itu, ada terang janji yang wajib kamu tahu, yaitu barang siapa yang mau berjalan dalam roh dan melepaskan dosa ini, lihatlah, Tuhan akan memberikan kamu reward pemulihan bernama kompas moral yang mutlak, sebuah penunjuk arah terhebat yang tak bisa dibeli oleh harta sebanyak apapun. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai harta tertinggi akan memiliki standar yang tidak akan bisa digoyahkan oleh budaya, uang, atau tekanan. Ia tidak lagi terseret oleh arus zaman, melainkan berdiri tegak menjadi tiang penopang yang menyangga kebenaran ilahi di tengah dunia yang runtuh. Ia tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan, melainkan menjelma menjadi dasar yang kokoh, tempat sesamanya berpijak untuk menemukan dan mengenali kebenaran yang sejati. Kamu enggak lagi menentukan benar salah dari berapa banyak orang yang setuju, dari standar yang berubah setiap zaman berganti. Kamu akan punya satu utara yang tetap, sementara dunia di sekitarmu berputar tanpa arah. Sehingga tidaklah mengherankan kamu akhirnya akan terangkat posisinya menjadi yang memimpin. Dan orang-orang di belakangmu tampaknya tidaklah mungkin, hanya sedikit jumlahnya. Selanjutnya, dosa 3, mengejar kesempurnaan di luar pencipta, keangkuhan hidup. Jika aku cukup sukses, cukup pintar, cukup cantik, maka aku akan sangat berharga. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, adalah sebuah kelaziman bahkan bagi orang Kristen sekalipun untuk mengumpulkan banyak sertifikat hak milik, untuk mengejar jabatan, untuk memoles personal branding dengan skill, gaya bicara, harta, rupa wajah, sampai kelihatan punya hidup yang rapi. Banyak menyebut alasannya dengan, aku cuma mau jadi versi terbaik dari diriku. Kedengarannya mulia. Tapi coba tanya, seandainya kalau semua pencapaian itu hilang besok pagi, apakah identitas diri mereka masih berdiri? Apakah mereka masih bisa percaya diri? Inilah makna keangkuhan hidup yang paling nyata, yaitu usaha membangun rumah harga diri di atas tanah yang bisa runtuh kapan aja. Opini orang, performa kerja, pencapaian yang harus terus diulang, gengsi pekerjaan, wajah rupawan. Maka identitas yang dibangun atas performa sebenarnya adalah ilusi yang menghancurkan. Karena yang pasti di dunia ini, selain janji Tuhan, tentunya adalah ketidakpastian. Dan celakanya, setiap kali kamu naik satu tingkat dengan pondasi keangkuhan hidup ini, kamu sebenarnya naik makin tinggi di atas tanah yang makin rapuh. Sekali gagal, sekali dikritik, sekali angka itu turun,
seluruh identitas yang kamu bangun bertahun-tahun bisa retak dalam semalam. Alkitab bilang begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Bukan karena Tuhan suka menjatuhkan orang, tapi karena membangun sesuatu di atas pondasi yang salah, selalu dan pada akhirnya rapuh. Tapi sekarang, di balik gelapnya hal itu, ada terang, janji yang wajib kamu tahu, yaitu bagi barang siapa yang mau berjalan dalam roh dan melepaskan dosa ini, Tuhan akan memberikan kamu reward pemulihan bernama genuine confidence, kepercayaan diri yang otentik, di mana itu adalah kepercayaan diri sejati yang paling dalam dan kuat yang bisa muncul ketika identitas kita tidak lagi dibangun atas pencapaian, tetapi atas kasih Tuhan. Jadi begini keindahannya. Ketika identitasmu dipindahkan dari aku berharga karena pencapaianku menjadi aku berharga karena aku anaknya, kamu pada akhirnya dapat sesuatu yang enggak bisa diruntuhkan oleh kritik, oleh kegagalan, oleh satu hari buruk, bahkan bisa dibilang oleh apapun di dalam dunia ini. Dan ini nyatanya adalah sebuah kemerdekaan jiwa manusia yang paripurna. Inilah keteguhan pikiran yang tidak lagi menyusu pada pengakuan dunia, melainkan berakar pada kepastian tahta surga. Ketika dunia mencoba menakar hargamu dengan angka dan kegagalan, kasih Bapa telah menguncinya dengan meterai kekekalan. Di dalam Kristus, kepercayaan dirimu bukan lagi sebuah ego yang rapuh, melainkan sebuah menara batu karang yang tak tergoyahkan. Sebab pondasinya bukan lagi tentang siapa dirimu, melainkan tentang siapa Allahmu. Ya, kepercayaan diri yang otentik itu bukan dari tepuk tangan manusia, itu dari pemberian status pasti bahwa kamu sudah diterima sebelum kamu berprestasi apapun. Sekarang, mari kita coba berhenti sebentar dari segala distraksi. 3 dosa ini enggak butuh kamu jadi sempurna untuk dibereskan. Mereka cuma butuh kamu jujur malam ini di depan Tuhan yang sudah menunggumu jauh lebih lama daripada kamu sadari. Saya mau ajak kamu masuk ke satu ruangan. Bukan ruang menghakimi, tapi mesbah. Ikuti doa ini. Kalimat demi kalimat, ucapkan pelan-pelan. Biarkan setiap kalimat mengalir bukan cuma lewat bibir, tapi juga di hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang apa adanya. Tanpa topeng, tanpa alasan. Aku tahu Engkau sudah menungguku di sini. Jauh sebelum aku berani mengaku. Tuhan, aku akui, aku sering mengejar kesenangan, kekayaan, dan kesempurnaan, dan menyebutnya kebutuhan. Aku sudah menaruh berhala-berhala kecil itu di kursi yang seharusnya hanya untukmu. Aku sadar kesenanganku yang instan sudah membangun benteng
yang menjauhkanku dari doa. Aku sadar mataku yang tak pernah kenyang sudah membuatku lupa bahwa Engkaulah kekayaan yang sesungguhnya. Mulai malam ini, aku berhenti mencari validasi dari layar, dari rekening, dari pengakuan orang. Mulai malam ini, aku memilih menaruh kepercayaanku hanya di dalam Engkau, satu-satunya sumber identitasku. Engkau berjanji, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Engkau berjanji, Engkau memuaskan jiwaku dengan kebaikan, sampai aku menjadi muda kembali, seperti Raja Wali. Tuhan, masuklah ke ruang dagingku yang masih ingin menyenangkan diri sendiri. Tuhan, masuklah ke ruang mataku yang masih ingin membanding-bandingkan dan mengejar dunia. Aku menyerahkan kedaginganku, mataku, dan keangkuhan hidupku di atas mezbahmu malam ini. Jadikan aku permata yang Engkau asah, bukan berhala yang dunia bentuk. Aku percaya di titik ini, surga sedang menulis satu nama lagi di catatan pemulihannya, namaku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sudah melihat 3 dosa yang menyamar. Kita sudah membongkar ilusinya. Kita sudah melihat kehancurannya, dan kita sudah mengetahui rewardnya. Kalau malam ini ada satu dosa dari ketiganya yang paling kena di kamu, ketahuilah Tuhan sedang menunggumu dengan tangan terbuka. Karena kursi utama di hatimu itu hanya untuk satu saja, dan Dia sudah menunggu untuk duduk di sana sebagai Raja, sebagai Gembala, sebagai Bapa. Biarlah Dia kembali ke tempatnya. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.